Selamat datang di Kadang Sinau Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan will dan be going to dalam kalimat simple future. Langsung saja untuk definisi simple future yang pertama. Kita tahu bahwa ada kata future di situ. Future diartikan dengan masa depan. Berarti di sini kita akan berbicara tentang mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi atau masih di masa depan. Untuk simple future itu digunakan untuk mengungkapkan satu, memperkirakan atau predik. Berarti ini tetap belum terjadi karena masih prediksi. Contohnya adalah nanti malam akan hujan. Di situ ada kata akan yang saya garis bawahi. Kata akan tersebut adalah menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat simple future. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan suatu janji atau sumpah yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan promise atau swear. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah aku bersumpah akan menyayangi kedua orang tua. Kembali lagi di situ saya beri garis akan di situ, yaitu adalah untuk seperti yang saya bilang di awal, merupakan ciri dari simple future. Contoh yang ketiga untuk rencana atau planning. Apa contohnya? Bulan depan kami akan tinggal di Bali selama 3 hari. Kembali di situ kata akan saya beri garis bawah untuk semakin menegaskan bahwa akan di situ merupakan simple future. Yang akan kita pelajari di sini adalah kata akan. Nah, di sini simple future yang berarti akan, tapi untuk kali ini terbatas pada kata kerja. Ini rumusnya atau formulanya. Di situ tertulis will dan be going to, yang artinya adalah akan dalam bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kalimat bahasa Inggris itu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat bentuk positif, yang kedua kalimat bentuk negatif, dan yang ketiga kalimat bentuk interrogatif. Untuk kalimat positifnya diawali dengan subjek, kemudian dengan will, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Untuk kata kerja dalam simple future, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk kalimat negatif dengan kata will, cukup menambahkan kata not setelah will. Jadi subjek, kemudian dengan will not atau bisa diganti dengan won't, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Itu untuk kalimat negatif yang artinya adalah tidak. Kemudian untuk kalimat ketiga ada kalimat tanya atau interrogatif, sama dengan kata will, cuman sekarang willnya terletak di depan. Will, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian dengan kata kerja bentuk pertama, dan jangan lupa tanda tanya. Itu adalah menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya ketika ada kata tanda tanya di situ. Kemudian untuk akan yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan be going to, be-nya di sini adalah to be dari present tense, yang mana to be present tense itu ada 3 macam. Is, kemudian are, kemudian am. Itu penggunaannya tergantung pada subjeknya apa. Sama, di sini kalimat positifnya diawali dengan subjek, kemudian dia diikuti dengan be going to, kemudian kata kerja bentuk pertama. Untuk negatifnya juga sama, ada kata not di situ. Kalau tadi untuk will adalah will not, ini adalah be, to be, kemudian not diikuti dengan going to dan kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat interrogatifnya, be-nya terletak di depan, kemudian subjek, kemudian going to, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Dan jangan lupa kalimat interrogatif itulah ada tanda tanya di situ. Ini penggunaan dari will. Yang pertama adalah prediksi. Jadi penggunaan will adalah untuk mengatakan atau membuat suatu prediksi di masa yang akan datang. Perkiraan kalau di sini kita bilang. Contohnya adalah nanti malam ada pertandingan antara Real Madrid dengan lawannya. Prediksinya adalah Real Madrid will win the game tonight.
Di situ kata will win saya beri tanda warna merah, kemudian ada garis bawahnya, itu menandakan bahwa itulah yang merupakan cirinya kalimat simple future yang menggunakan will, yang mana subjeknya adalah Real Madrid, kemudian diikuti dengan will dan kata kerja bentuk pertama win atau menang dalam bahasa Indonesianya. Untuk kalimat negatifnya seperti ini, subjeknya tetap Real Madrid, kemudian won't atau will not, kemudian kata kerja pertamanya adalah win. Nah, untuk kalimat interrogatifnya seperti dilihat, yang warna merah itu, will Real Madrid win the game tonight? Akankah Real Madrid itu menang pertandingan malam ini? Ingat, ada will, kemudian ada di akhir kalimat ada kata atau tanda tanya. Itulah yang merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat berikutnya silahkan dipahami sendiri. Ada kata will come, kemudian negatifnya will not come, kemudian will my father come. Nah, itu kalimat penggunaan will sebagai prediksi. Penggunaan will yang kedua adalah sebagai untuk mengungkapkan suatu promise, ya, janji atau swear tadi, sumpah. Contoh yang pertama, nah ini contoh pertama adalah I swear I will love, bahwa saya bersumpah will love, will kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama love tetap love, kemudian untuk negatifnya I won't love my parents, saya tidak akan menyertai orang tua saya. Ini hanya contoh, ya. Kemudian lihat di bawahnya won't hurt, will give, and will not live. Itu adalah penggunaan will untuk bersumpah ataupun untuk berjanji. Di sini ada penggunaan be going to adalah untuk planning, untuk merencanakan sesuatu. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita ada kata akan, akannya itu dalam bahasa Inggris bukan dengan will, tapi dengan be going to. Kita lihat contohnya seperti di bawah ini, I am going to stay. Lihat yang berwarna merah dan bergaris bawah, am going to stay. Am di situ sebagai be, to be, going to, kemudian stay-nya itu kata kerja bentuk pertama. Kenapa kita pakai am? Karena kita lihat subjeknya adalah I itu to be-nya adalah am, bukan is, bukan are. Nah, ini untuk kalimat negatifnya, I am not going to stay. Setelah to be ada kata not di situ, yang menandakan bahwa itu adalah kalimat negatif. Kalimat ketiga dia kalimat interrogatif. Ingat, kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Tandanya apa? Ada tanda tanya di belakang, di akhir kalimat. Am I going to stay in Bali for 3 days? Itu contoh dari interrogatif menggunakan be going to. Nah, ini perbedaannya. Kalau di atas tadi adalah am going to, sekarang is going to. Kenapa kok pakai is? Subjeknya adalah she. Ketika subjeknya he, she, it, dia menggunakan is going to. Negatifnya kita lihat, she is not going to visit. Cukup dengan menambahin not, kemudian going to, dan kata kerja bentuk pertamanya adalah visit. Ini adalah interrogatifnya is di depan kalimat, dan jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Ini are going to come. Kenapa kok pakai are? Karena subjeknya adalah they. Ketika subjeknya they, we, you, mereka, to be-nya adalah are.